Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Arsad, mahasiswa Sastra Inggris kelas 2A Asing. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang sebelumnya sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Judul yang saya ambil di sini yang pertama, Dola Bololo Ungkapan Arif Orang Ternate oleh Ibu Raina Nur Alatif, dan yang kedua, Analisis Simbol pada Tuala Kesultanan Ternate oleh Bapak Hudan Irsyadi. Langsung saja saya mempresentasikan judul yang pertama dari Ibu Raina Nur Alatif, Dola Bololo Ungkapan Arif Orang Ternate. Pengantar, sastra lisan merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Indonesia yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Karya-karya sastra lisan tersebar di Nusantara dengan memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Sastra lisan yang terdapat di Ternate memiliki nilai kearifan lokal pada setiap ungkapannya. Salah satu sastra lisan yang dimiliki oleh Ternate adalah Dola Bololo. Makna dari Dola Bololo. Dola Bololo dan Dalil Moro adalah ungkapan atau peribahasa dengan menggunakan bahasa Ternate. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa adalah kalimat atau kelompok perkataan yang tetap susunannya yang biasanya menyiaskan sesuatu maksud tertentu. Dola Bololo adalah ungkapan dalam dua kalimat pendek yang puitis dan bermakna yang sangat dalam. Sedangkan Dalil Moro terdiri dari 4 seuntai dan tidak terdiri atas sampiran dan isi. Jadi Dalil Moro dan Dola Bololo ini sedikit sama, hanya saja berbeda pada baitnya. Dola Bololo banyak mengambil contoh dari alam, berupa laut dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dipakai dalam kata-kata Dola Bololo adalah tumbuhan yang tumbuh di Maluku Utara seperti pala dan cengkeh. Ada berbagai macam jenis Dola Bololo. Yang pertama, Dola Bololo yang berisi sindiran. Saya berikan contoh. Kangila tohisa ngolo, kore sebau magina. Artinya, lelah memagari laut untuk muatan angin dan ombak. Yang berikutnya, Dola Bololo yang berisi keagamaan. Contohnya, ajali tofuda-fuda, ajali fotuda-tuda, sone fo madodoho ua. Artinya, ajal dibawa-bawa, mati tak diketahui. Dola Bololo ini mengingatkan kita akan kematian, tidak hanya mengingat tentang kehidupan. Yang berikutnya untuk Dola Bololo untuk mengenal jati diri. Contohnya, maleo magam tomabanga iwaro mabanga ua. Kahia magam tomangolo iwaro mangolo ua. Artinya, burung maleo berkampung di hutan, tak tahu tentang hutan. Lumba-lumba berkampung di samudra, tak tahu tentang samudra. Yang berikutnya, Dola Bololo yang berkaitan dengan kebersamaan dan kasih sayang. Contohnya, hau fo matai pasi, moro-moro fo maku ise. Artinya, bercerai-berai dalam usaha, bersepakat dengan nasihat moyang. Kesimpulan dari materi yang pertama ini adalah ada berbagai macam Dola Bololo yang terdapat di Ternate. Dola Bololo memang diungkapkan pada zaman dahulu, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya patut digunakan sampai sekarang. Selanjutnya saya mempresentasikan judul yang kedua, Analisis Simbol pada Tuala Kesultanan Ternate oleh Bapak Hudan Irsyadi. Latar belakang. Terdapat 3 tingkatan dalam pengelompokan masyarakat Ternate di Kesultanan, yakni golongan sultan, golongan bangsawan, dan golongan rakyat biasa atau disebut balakusu. Penggolongan ini dapat diidentifikasi melalui nama-nama yang terdapat pada masyarakat Ternate. Contohnya, pada Kesultanan Ternate dikenal dengan nama Syah, dan pada kaum bangsawan nama belakang mereka diikuti dengan Do atau Dano, sedangkan untuk rakyat jelata atau masyarakat umum
menggunakan nama ayah atau kakek mereka tanpa diikuti oleh marga. Selain nama, ada pula pembedahan dengan simbol. Simbol ini berupa tuala. Kata tuala berasal dari bahasa Portugis toala, yang mempunyai arti kain sepenggal, lenso ikat kepala atau serban. Berikut fungsi dari masing-masing tuala. Yang pertama, tuala wari sebagai simbol kekuasaan atau kebesaran. Tuala wari berupa ikat kepala berbentuk kerucut sekilas. Tuala wari hanya digunakan oleh Sultan Ternate. Sering digunakan Sultan pada acara-acara adat berupa ritual Kolilikie, Ferekie maupun pada festival Legugam. Yang kedua, tuala pelangi menggambarkan sebuah keberagaman atau keterbukaan yang ditujukan oleh pihak Kesultanan Ternate, memiliki corak dengan penuh warna-warni yang menghiasinya seperti warna pelangi. Sebagai penanda, tuala pelangi hanya digunakan oleh anak cucu sultan yang masuk dalam Dewan Bobato. Digunakan pada acara ritual berupa kololikie dan ferekie. Sebagian digunakan pada sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat. Yang ketiga, tuala bubudo berbentuk datar dan persegi 5, mempunyai 3 lipatan. Tuala ini berwarna putih dengan lipatan yang agak ke belakang. Tuala ini biasanya dipakai oleh para bobato dan anak atau cucu sultan, namun sedikit berbeda ketika dipakai oleh mereka secara bersama kalau bobato agak tegak lurus ke belakang. Sering dipakai oleh anak cucu sultan pada hari-hari besar Islam, seperti pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Terkadang dipakai juga pada saat sholat Jumat. Yang keempat, tuala duhu, sering disebut tuala batik. Tuala ini bentuk penghormatan sultan atau pengakuan atas peran orang luar dalam membangun Kesultanan Ternate. Disebut juga tuala batik. Sekilas terlihat seperti belangkon yang dipakai oleh suku bangsa Jawa. Ikat kepala yang dibuat dari kain batik ini sebagian besar dipakai oleh bobato dari kalangan bangsawan, bukan anak cucu sultan dari 3 generasi sebelumnya. Sering digunakan pada acara pembukaan festival kebudayaan di Ternate seperti Legugam, Kora-Kora, dan seterusnya. Tuala pululu sama dengan tuala batik yang terbuat dari kain batik, namun ikatannya berbeda dengan tuala duhu. Ikatannya dimulai dari jidat lalu ditarik ke belakang. Dari namanya tuala pululu yang ada di benak kita bagi orang yang tahu bahasa Ternate, tentunya bermakna padat atau berisi. Tuala ini digunakan oleh perangkat adat berupa bobato, namun tidak menutup kemungkinan digunakan juga oleh para tamu sultan seperti presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain. Pada acara, bentuk pemertahanan tuala ini terletak pada penggunaan yang tidak dibatasi hanya oleh kalangan bobato, tetapi para tamu juga bisa menggunakannya pada acara-acara festival kebudayaan Ternate atau Maluku Utara. Yang keenam adalah tuala kuraci. Tuala ini sering disebut tuala lipat, tuala atau lipatan. Meskipun semua tuala terbuat dari lipatan, tetapi masyarakat Ternate mengenal tuala kuraci sebagai tuala lipa. Dalam penyebutan, tuala kuraci lebih identik dengan masyarakat umum dengan tingkat starifikasi yang lebih rendah. Tuala kuraci bahasa Ternate artinya tuala kuning. Tuala ini mempunyai lipatan pendek yang melingkari kepala. Tuala ini lebih diidentifikasi dengan para abdi dalam atau yang disebut balakusu, rakyat jelata. Pemanfaatan pada acara-acara kebudayaan Ternate, seperti tarian atau sebagainya. Kemudian kesimpulan dari materi kedua ini adalah dari keenam tuala terdapat di Kesultanan Ternate inilah yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan metode segitiga makna atau trikotomis dari semiotik Charles Sanders Peirce untuk menguak makna yang terkandung di dalamnya. Tuala Kesultanan Ternate mempunyai bentuk yang berpola dengan corak lipatan yang sederhana, tetapi mempunyai arti yang kuat secara sosial. Keenam tuala yang terdapat di Kesultanan Ternate ini menjelaskan tentang starifikasi sosial dan budaya yang mempunyai arti begitu kuat. Keterbukaan dari pihak Kesultanan Ternate memberikan ruang transformasi budaya sehingga terdapat pengecualian. Tuala pun dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Ternate. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing Pak Rudi yang sudah memberikan tugas ini.
Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas saya yang dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk presentasi ini. Semoga bisa diterima, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.